Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdianto 2121204. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul tentang presentasi ilmiah. Yang pertama ialah tentang pemahaman Quran surah Al-Baqarah ayat 269 dan Quran surah An-Nahl ayat 78. Yang pertama adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 269 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru illa ulul albab. Yang artinya, Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran surah Al-Baqarah ayat 69. Selanjutnya ialah Quran surah An-Nahl ayat 78 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal af'ida la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar kau bersyukur. Penting bagi seorang pelajar harus selalu rajin belajar sesungguhnya agar ia mengetahui lebar wawasan dan keterampilan dalam bidang tertentu. Maka dari Quran surah An-Nahl dan Al-Baqarah tersebut, di situ menjelaskan betapa pentingnya ilmu itu yang ia dapatkan melalui pendengaran, penglihatan ataupun sebagainya. Pengertian presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah adalah kegiatan keterampilan berbicara di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan penelitian, pemikiran kritis ataupun informasi dalam dunia akademik dan pendidikan. Di dalam suatu pembicaraan atau pembahasan pasti ada suatu kode pembicaraan. Kode atau kode berarti yang pertama, lambang atau sistem ekspresi yang dipakai untuk menggambarkan makna tertentu. Bahasa manusia adalah jenis kode. Yang kedua, sistem bahasa dalam suatu, dan yang ketiga, variasi tertentu dalam suatu bahasa. Kode berdasarkan variasi dibedakan menjadi bahasa baku dan bahasa non baku. Persiapan presentasi ilmiah. Yang pertama adalah tentukanlah tujuan Anda presentasi. Setiap presentasi pasti memiliki sebuah tujuan yang menjadi arah bagaimana Anda akan memberikan presentasi tersebut. Kedua, kenali audiens. Dengan mengenali peserta seminar, kita akan mengetahui bagaimana penyajian presentasi yang tepat dan tahu bagaimana cara pendekatan dengan mereka. Tiga, tentukan topik presentasi. Apa topik yang akan saya sampaikan? Apakah topik ini dibutuhkan peserta seminar? Keempat, susunlah kerangka presentasi. Dalam menyusun kerangka presentasi, alangkah baiknya jika kita membuat pemetaan ide. Kelima, buatlah materi presentasi. Dalam membuat materi presentasi, pilihlah sumber yang dapat dipercaya. Tambahkan bantuan-bantuan visual. Salah satu alat bantu visual adalah slide presentasi. Yang keenam adalah latihan presentasi. Latihan terbaik dapat dilakukan dengan mengundang beberapa teman untuk mendengarkan presentasi Anda. Fungsi dan tugas moderator dan notulis. Pengertian moderator. Apa sih moderator itu? Kalau melihat dari bahasa asalnya yaitu bahasa Inggris, moderator berarti orang yang memoderasi atau mendengar. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, moderator mempunyai beberapa arti, yaitu yang pertama, mengawal dan mengawasi jalannya forum. Yang kedua, memastikan pembicaraan pada forum berjalan sesuai dengan topik bahasanya. Yang ketiga, menciptakan ide atau topik baru agar forum dapat tetap hidup dan dinamis. Yang keempat, memberi pengantar singkat dengan menjelaskan topik yang menjadi bahasan pada forum. 5. Memberi peringatan kepada anggota forum apabila pembicaranya tidak relevan dengan topik yang dibahas. 6. Memberi peringatan kepada anggota forum yang menyalahi aturan atau dianggap berpotensi hingga mengganggu jalannya forum. Pengertian notulis. Berdasarkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, notulis adalah orang yang mempunyai tugas untuk membuat notula atau notulen atau catatan rapat
Berikut ini adalah beberapa tugas not tulis dalam diskusi, rapat ataupun persidangan. Pertama adalah mencatat topik permasalah. Yang kedua, mencatat waktu, jam, dan tempat diskusi dilaksanakan. 3. Mencatat jumlah peserta. 4. Menyimak dan menulis segala hal atau protes yang berlangsung dalam diskusi. 5. Menuliskan kesimpulan atau hasil diskusi. 6. Mendokumentasikan catatan tentang diskusi yang telah dilakukan. Kesimpulan, presentasi ilmiah adalah kegiatan keterampilan berbicara di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan penelitian, pemikiran kritis atau informasi dalam dunia akademik dan pendidikan. Di mana presentasi ilmiah ini kita menyampaikan hasil karya ilmiah yang telah kita buat dengan mental yang ada atau dengan penyampaian yang baik yang mudah dimengerti oleh para audis ataupun oleh para pendengar. Mungkin sampai di sinilah penyampaian PowerPoint yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.